Satu, dua, tiga. Oke, recording. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, pokoknya jos gandos. Di video kali ini saya cuma mau nge-share pengalaman saya menggunakan power supply FSP Hydro G Pro 850 watt 80 plus gold ini. Jadi sebelumnya saya mau cerita kalau beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Oktober kemarin, power supply saya ini mengalami kerusakan gitu, yang dimana entah kerusakannya saya sebenarnya kurang tahu juga kenapa itu bisa terjadi. Jadi singkat cerita, di sini saya mau nge-share pengalaman saya kepada kalian, sekaligus juga mungkin bisa kalian jadikan referensi dalam mungkin memilih produk atau berbagi pengalaman dengan produk yang sama seperti itu. Jadi di sini saya buat video pengalaman saya ini senatural mungkin, tanpa adegan yang mengada-ngada atau dibuat-buat. Jadi ini benar-benar pure dari pengalaman dan yang saya rasakan hingga saat ini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin di video ini terdapat banyak sekali kekurangan. Salah satunya juga mungkin fokus dari kamera maupun pencahayaan yang kurang mumpuni karena saya menggunakan alat yang seadanya. Jadi mulai dari inti video ini langsung saja. Jadi yang pertama itu seperti yang saya sampaikan barusan, power supply saya ini mengalami trouble gitu, atau rusak gitu, atau istilahnya meleduk gitu. Cuma memang kronologinya saya juga kurang tahu. Jadi bukan kronologinya, tapi sebetulnya penyebabnya itu kenapa saya kurang tahu. Jadi di sini saya akan terangkan berdasarkan beberapa foto yang saya ambil dari beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada skrip dalam video ini. Jadi langsung masuk ke bagian kronologi aja dulu ya. Jadi ceritanya dulu tanggal 27 Oktober kemarin itu saya pakai komputer saya biasa buat main game, main Genshin Impact, sama ya ngerjain beberapa tugas-tugas yang saya punya gitu ya kan. Terus pada waktu itu kalau nggak salah jam 9 mau ke setengah 10 malam, saya keluar sebentar dari kamar buat cuci piring. Terus setelah setengah jam saya tinggal, mungkin hampir 40 menit lah ya, sekitar mungkin hampir kurang lebih 40 menit itu saya balik ke kamar. Dan PC saya ini yang sebelumnya saya tinggal dalam keadaan nyala, itu sudah dalam keadaan mati. Dan kamar saya ini tercium seperti bau terbakar atau bau gosong gitu. Jadi setelah saya bongkar PC-nya seperti pada foto ini, nanti saya akan tampilkan juga. Jadi pada foto ini saya membongkar power supply dan mencium gitu ya, mencium, mencari tahu sumber baunya itu dari mana. Ternyata benar dari power supply. Jadi sebetulnya power supply ini sudah kurang lebih selama setahun ya saya makainya. Waktu itu saya juga belinya bulan Oktober 2020 juga di Tokopedia, dan itu sudah berjalan ya selama kurang lebih setahun ya, nggak ada problem. Dan kebetulan waktu pas 1 tahunnya power supply ini ada di tangan saya, itu baru ada trouble gitu. Jadi istilah kasarnya merayakan anniversary-nya malah ada kembang api gitu di power supply ini ya, kurang lebih begitulah kasarannya. Tapi ya saya percaya sebetulnya itu bukan artinya power supply yang saya pakai ini jelek gitu, enggak begitu. Mungkin memang unit yang saya terima ini aja yang memang lagi kurang beruntung istilahnya. Jadi memang seperti beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah memang ada juga power supply dari Gigabyte ya, yang P750GM kalau nggak salah, sama 850 yang istilahnya power supply viral gitu.
sempat juga di-review sama Om Beni di channel My Club ID. Nah, terus waktu setelah saya tahu bahwa power supply saya ini mengalami kerusakan dan mati dan dalam keadaan bau gosong itu, saya pasrah aja gitu sambil bongkar PC saya ini kenapa bisa jadi seperti ini gitu loh. Nah, jadi selanjutnya juga saya rada-rada nekat gitu. Jadi di foto selanjutnya ini saya punya power supply itu bekas dari teman saya. Jadi teman saya ini membeli power supply yang dulu pernah saya pakai juga. Jadi saya pernah juga pakai FSP ya dari zaman 2016 waktu pertama kali punya PC, sampai pada akhirnya pada tahun 2020 itu dari FSP Hexa 400 saya ganti ke FSP Hydro G Pro 850 watt ini. Nah, jadi waktu itu teman saya beli power supply lama saya, dan juga saya minta buat teman saya nih power supply lamanya buat saya pegang untuk dummy aja gitu buat pajangan. Memang setelah saya coba power supply-nya memang masih menyala ya. Ini PSU Simba Duar. Ya, jadi memang sebetulnya saya nekat aja melakukan ini karena saya ingin mencoba apakah komponen lain itu selamat atau tidak setelah power supply FSP Hydro G Pro saya ini meleduk gitu. Jadi di foto ini nanti saya akan tunjukkan juga. Nah, ini di foto ini saya benar-benar nekat, bro. Saya benar-benar nekat mencoba apakah komputer saya ini masih hidup pasca kejadian power supply FSP Hydro G Pro saya ini meledak. Sebetulnya ini adegan bukan untuk ditiru ya, karena ini saya menggunakan power supply yang kaleng gitu, yang abal-abal. Tapi di sini saya cuma ngetes kurang dari 1 menit aja, cuma ngetes komponennya itu nyala atau enggak. Setelah saya tahu nyala, saya ambil foto, kemudian saya langsung matikan dengan mencet pakai obeng di front panelnya itu ya, biasalah kayak matiin paksa dulu PC-nya gitu. Nah, jadi setelah itu saya pasrah aja lah waktu itu kan sampai malam, sampai jam 3 pagi menjelang subuh itu saya kayak sambil ngerapihin PC setelah saya bongkar dan saya uji coba seperti ini. Saya kembalikan, terus kemudian pada besok paginya itu saya nanya ke admin dari NJT ini. Jadi saya menghubungi fanpack di NJT-nya ini, bukan pagi ya. Kalau saya lihat itu jamnya itu jam 22 ya. Jadi keesokan harinya gitu. Oh maaf, saya ngubunginnya ini pasca saya tahu power supply saya meledak. Jadi bukan besoknya, tapi setelah power supply ini meledak, saya hubungi ke fanpage dari NJT ini di Facebook menanyakan bagaimana cara mengklaim si power supply ini, dan si adminnya memberitahu kepada saya pertama apakah produk saya ini ada label NJT-nya. Ya saya jawab ada gitu. Memang untuk label NJT-nya sendiri itu memang nggak ada di dusnya ini, tapi dia ada di dalam unit power supply-nya. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian setelah saya bertanya-tanya ya, beberapa selang hari kemudian saya menghubungi teman saya yang sebelumnya membeli power supply saya buat ngetes komponen saya ini di rumah dia gitu. Kebetulan power supply-nya itu adalah power supply lama saya waktu saya masih pakai FSP Hexa Plus 400 watt. Nah, setelah saya coba di tempat teman saya juga semua komponen normal, bisa booting dan VGA juga aman. Dan pokoknya semuanya aman, dan saya juga sempat juga backup data saya pindahkan ke hard disk gitu kan. Nah, setelah saya mengetahui bahwa komponen saya ini masih bisa berjalan, masih bisa booting dan bisa masuk ke Windows, akhirnya saya memutuskan untuk membeli power supply baru sebagai pengganti sementara selama power supply FSP saya ini dalam masa garansi. Jadi saya membeli power supply itu di Enter Computer ini ya, Seasonic
S12 seri 3 650 watt yang dengan sertifikasi 80 plus bronze. Jadi sementara selama power supply saya ini masih masih ada di rumah saya dan belum saya kirimkan, saya ngecek dulu gitu. Saya sempat ngambil beberapa foto untuk mengecek power supply saya ini sebelum saya kirimkan ke distributor, yaitu MyClub ya. Jadi di sini saya mengambil beberapa foto termasuk dari posisi segel dengan label NJT dan nomor serinya juga. Nah, setelah saya power supply saya sampai ini, baru saya membuat atau ingin segera mengirimkan power supply lama saya untuk dikirim ke distributor, ke NJT. Jadi setelah saya diberitahu oleh admin di Facebook bagaimana caranya, di situ saya dikasih alamatnya yang tertera juga di screenshot ini. Jadi saya membuat berupa catatan yang dimana isinya itu ada nama saya, ada alamat saya, HP, email, dan keluhan pada unit yang akan saya garansikan, yaitu mengalami kerusakan. Jadi di situ saya sudah menuliskan bagaimana detailnya. Nanti saya akan taruh juga screenshotnya. Kemudian setelah itu saya juga membuat label untuk pengiriman. Ya biasalah ya, kalau kita mau kirim-kirim barang ke luar kota, saya ngirim lewat ekspedisi sampai untuk ke alamat yang sudah diberitahu oleh admin. Nah, jadi setelah power supply saya yang Seasonic ini sampai ke tangan saya langsung coba rakit di PC saya dan alhasil memang menyala. Walaupun memang keadaannya kalau di foto yang saya ambil ini gelap gitu, tidak ada RGB, tidak ada lampu-lampuannya. Itu karena memang jumlah kabelnya itu sebetulnya nggak kurang sih, tapi lebih tepatnya kabelnya itu nggak nyampe gitu, kabel SATA-nya, karena saya menggunakan terminal hub. Di situ isinya ada konektor fan sama ARGB gitu. Memang kabelnya nggak nyampe, jadi posisinya masih gelap. Itu waktu saya menerima power supply baru saya, yaitu Seasonic, dan pada hari itu juga saya mengirimkan power supply lama saya ke distributor melalui ekspedisi. Nah, jadi setelah saya mengirimkan power supply saya langsung mengabari ke admin NJT lagi melalui Facebook. Entah kenapa memang saya lebih suka aja ngubungin via Facebook gitu ketimbang via WA, walaupun memang di WA itu sudah dicantumkan nomor yang khusus untuk kontak bagian servisnya gitu, tapi saya tetap aja ngubungin lewat Facebook gitu. Dan saya menginformasikan nomor resi pengiriman saya kepada admin, dan admin memberikan tanggapan oke gitu. Artinya memang sudah terkonfirmasi pengirimannya, seperti itu. Terus selanjutnya setelah unit saya kirimkan dan saya ngecek resinya itu barang sudah diterima pada hari Senin, kalau nggak salah hari Senin itu tanggal 8 saya menanyakan ke admin apakah barang sudah diterima. Nah, kemudian admin menjawab dia akan menginformasikan ke bagian servis gitu. Kalau nggak salah itu saya tanya pada jam berapa ini ya? Pada jam 3 sore di tempat saya. Nah, pada jam 3 sore itu setelah adminnya membalas apakah unitnya sudah diterima. Nah, kemudian adminnya membalas lagi supaya adminnya itu menginfo ke bagian servis gitu. Nah, kemudian pada sore harinya sekitar jam 5 mau ke jam 6 atau jam 6 kurang ya, jam 6 sore kurang, itu saya dapat email notifikasi yang sebelumnya saya cantumkan juga email saya ke dalam catatan pengiriman. Nah, itu saya dapat email notifikasi berupa tanda terima yang saya akan cantumkan juga fotonya.
yang dimana itu berisi detail nomor referensi serta keterangan kerusakan dan juga serial number produk FSP saya ini, yang sebelumnya saya juga ambil fotonya untuk referensi dan saya cocokkan dengan foto yang saya ambil dan serial number yang mereka kirim itu sama persis gitu. Nah, setelah barang diterima saya mendapat maksudnya setelah barang diterima oleh mereka dan saya dapat tanda terima, saya kemudian mendapat email lagi bahwa unit ini diteruskan ke bagian servis gitu ya. Sebentar saya lihat fotonya dulu. Iya, jadi unitnya ini dikirim ke servis pusat, keterangannya seperti itu. Itu setelah saya menerima email pertama dari tanda terima tadi. Terus selanjutnya keesokan harinya saya dapat email notifikasi lagi bahwa produk ini keterangannya ditukar gitu. Artinya saya berpikir itu dapat unit baru gitu. Memang posisinya waktu itu masih masih di mereka. Nah, setelah saya dapat email itu saya tracking juga di situsnya myclub.co.id. Di situ saya masukin nomor referensi saya dan kemudian saya mengecek posisi barang saya ini sudah sampai di tahap mana gitu. Nah, setelah itu pada hari ini, tepat hari ini saya sudah menerima unit power supply baru saya gitu. Walaupun memang sebelumnya di sini admin dari NJT tidak ada menginformasikan ke saya terkait dengan nomor resi pengirimannya begitu. Jadi waktu tadi siang itu kebetulan saat video ini dibuat, hari ini juga saya menerima unit power supply baru saya ini. Jadi pada tadi siang itu saya ditelepon oleh pihak ekspedisi bahwa ini ada kiriman atas nama saya gitu kan. Oke, jadi saya terima di depan dan saya melihat barangnya ini dari MyClub Service Indo, dari distributor MyClub gitu, bahwa ini power supply baru sudah saya terima gitu. Nah, setelah saya buka, saya unboxing gitu power supply-nya, bener tuh saya dapat unit baru. Jadi mengetahuinya itu saya melihat dari serial number-nya. Jadi serial number-nya itu juga berbeda dengan power supply saya yang lama gitu ya kan, beserta juga dengan dusnya. Karena kalau dari dusnya, kalau saya compare dengan yang lama itu di tulisan FSP-nya ini ada stiker tulisan sparkle, sedangkan yang baru ini tidak ada gitu. Dan juga tidak ada stempel dari tokonya yang waktu saya beli di power supply yang pertama. Nah, setelah saya buka, saya cek kelengkapannya, semua lengkap, kabel-kabel lengkap, ada kartu garansi, panduan penggunaan, user guide dan segala macam, serta juga ada ketentuan garansinya di situ. Kalau saya baca di ketentuan garansinya untuk 5 tahun pertama power supply ini, masa garansinya itu diganti dengan unit baru. Itu kalau dari ketentuan yang saya baca, karena dari unit sebelumnya saya tidak ada dapat ketentuan garansi maupun kartu garansi, cuma dapat user guide sama power supply dan kelengkapan kabel-kabel, stiker dan stempel distributor yang tertempel di unit power supply-nya aja, tidak ada di dusnya maupun di bagian manapun lagi gitu. Cuma ada di power supply-nya aja, label NJT-nya itu. Nah, setelah saya menerima power supply ini, saya langsung ngetes power supply ini dengan menggunakan jumper 24 pin dan dihubungkan dengan Molex dan kipas casing gitu. Nah, setelah saya jumper 24 pin dengan kipas casing ini, menyala tuh. Karena sebelum saya kirim di unit lama saya juga ngetes jumper dan tidak menyala. Nah, setelah saya tes di unit baru ini, saya jumper dan hasilnya menyala gitu. Nah, jadi di sini saya akan memberikan juga memberikan screenshot
perbandingan dari power supply lama saya dengan power supply yang baru. Memang letaknya itu ada di serial number, yang dimana serial number power supply lama saya itu dia belakangnya 903 sama 98. Sedangkan kalau serial number power supply yang baru saya itu belakangnya 906 sama 025. Ya, di situ perbedaannya. Selain itu saya juga dapat surat jalan servis dari MyClub, yang dimana isinya itu ada nama saya, ada alamat saya, ada tulisan nomor surat jalan beserta dari keterangan produk power supply-nya, yang dimana isinya ada nama produk, ada nomor referensi, ada serial number produk power supply saya yang lama, dan keterangan ditukar dengan unit power supply baru beserta serial numbernya yang saya sebutkan sebelumnya juga. Nah, setelah itu saya kembali kembali packing lagi power supply-nya. Jadi power supply-nya itu yang setelah saya buka itu ada di dalam sini. Jadi untuk saat ini posisi saya sedang menggunakan power supply dari Seasonic ini. Jadi saya masih males ya sebenarnya untuk bongkar PC saya lagi, karena memang banyak perkabelan yang bikin ruwet gitu. Makanya mungkin di akhir pekan aja baru saya ganti. Tapi yang jelas power supply setelah saya coba berhasil menyala dan sehat kembali, karena memang unitnya unit baru, bukan unit servisan. Ya, jadi pesan saya di sini adalah bagi kalian yang ingin membeli produk power supply, entah dari merek apapun, yang jelas satu yang harus kalian perhatikan adalah kualitas. Entah itu kualitas dari barangnya itu sendiri maupun kualitas dari after salesnya. Di sini saya tidak disuruh, saya tidak dipromosikan. Jadi video ini saya buat pure dari kemauan saya sendiri, berbagi pengalaman ke teman-teman bagaimana pengalaman saya dengan power supply saya yang bermasalah. Ternyata memang dari NCT maupun MyClub sendiri menangani after sales dengan cukup baik ya. Mungkin kalau Om Ben sempat nonton video ini, bolehlah kasih notis dikit Om. Saya termasuk juga notice ya, after sales pada sebuah produk itu merupakan salah satu poin yang paling penting. Memang di samping dari after sales yang bagus, memang ada harga yang bisa dibilang sedikit kurang bersahabat ya, tapi sebetulnya itu ada benefit lebihnya tersendiri yang memang secara tidak sadar kita akan mengalaminya suatu saat gitu. Jadi memang power supply saya sudah diganti dengan unit baru, dan alhamdulillah sudah saya coba dan hasilnya menyala. Ya, jadi mungkin segitu aja dulu video berbagi pengalaman saya dengan power supply saya, yaitu FSP Hydro G Pro 850 watt 80 plus gold ini. Kalau kalian ada pertanyaan maupun kritik dan saran yang membangun, kalian boleh tulis saja di kolom komentar. Saya Didi Mukhtar, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Stay safe selalu.